بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الرزاق والرازق. Nah. Bismillah. Setelah beliau memulai dengan atau membuka kajian ini dengan khutbatul hajah, beliau kemudian mengatakan, insyaallah pembahasan atau pembicaraan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dua nama Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, yang artinya Maha Pemberi rezeki. ومعنى هذا الاسم أي المتكفل بأرزاق العباد. Makna atau arti dari ayat ini atau arti dari nama ini Ar-Razzaq dan Ar-Raziq itu artinya Allah lah yang menanggung rezeki. فالله سبحانه وتعالى يرزق كل مخلوق بما يصلح له. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki kepada setiap makhluk dengan yang sesuai dengan keadaannya. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang Maha memberikan rezeki dan yang Maha memiliki kekuatan yang sangat kuat. فالله سبحانه وتعالى خلقنا، ما في داعي، العدد قليل يصل الصوت. فالله عز وجل الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده حق عبادته، وحتى لا ننشغل في الرزق وطلب الرزق وطلب المعاش، فإن كل واحد منا قد كتب له رزقه. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar apa? Agar kita beribadah kepada Dia saja, agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Agar kita bisa konsentrasi dalam beribadah dan tidak tersibukkan dengan yang lainnya, maka Allah lah yang akan menjamin rezeki kita. فكما أن الإنسان لا يشك أن أجله محدود، فكذلك رزقك مكتوب وسيأتيك بإذن الله. Sebagaimana seorang manusia, dia tidak ragu bahwasanya namanya kematian itu pasti akan sudah ditentukan dan pasti akan mendatangi dia. Maka demikian pula hendaknya Anda tidak ragu bahwasanya rezeki itu pasti akan sudah ditentukan dan akan mendatangi Anda. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الإنسان أجله كما يتبعه رزقه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang akan senantiasa diikuti atau akan dikejar oleh ajalnya sebagaimana akan dikejar oleh rezekinya. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى
في مواطن كثيرة في القرآن الكريم أنه وحده سبحانه الرزاق المتكفل بأقوات العباد. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya Allah lah dialah satu-satunya yang memberikan rezeki. فلا أحد يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan rezeki kepada seseorang kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل ورزقكم من الطيبات. Allah berfirman, dan dialah Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari hal-hal yang baik-baik. وهذا جاء في 3 مواضع في القرآن. Dan ini ada pada tiga tempat dalam Al-Qur'anul Karim. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الرزق في أول سورة البقرة لما قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Demikian pula disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dialah yang memberikan rezeki. Allah berfirman, Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasha. Allah lah Tuhan kalian yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang atau sebagai hamparan. Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Dan Allah lah yang telah menurunkan untuk kalian air dari langit, itu hujan. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan atau mengeluarkan dari air itu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sebagai apa? Sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan atau membuat tandingan-tandingan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. قبل هذه الآية الأمر للناس بأن يعبدوا الله. وذكر الله عز وجل أن الله هو الرزاق فهو الذي ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له. Sebelum ayat yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sini menjelaskan bahwasanya Allah lah yang telah memberikan rezeki dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. والله عز وجل أبطل عبادة المشركين بأن هذه الآلهة التي يعبدونها لا ترزقهم. Dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan orang-orang yang menyembah atau patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya sesembahan atau berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah itu tidak bisa memberikan rezeki kepada mereka sama sekali. قال الله سبحانه في سورة الروم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kalian, thumma razaqakum, kemudian Allah yang telah menciptakan kalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kalian, kemudian Allah yang akan mewafatkan kalian, kemudian Allah nanti akan menghidupkan kalian. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah ada Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan yang kalian serikatkan dari selain Allah itu yang bisa melakukan hal itu sedikit pun? Tentunya Tuhan-Tuhan itu tidak bisa melakukan hal itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan atau dari apa-apa yang mereka serikatkan atau perbuatan syirik mereka. Wa aidan jaa fi ayatin ukhra fi inkari عبادة الآلهة قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Dalam yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Apakah ada hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard? Apakah ada Tuhan selain Allah atau pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى ثواب الإيمان
والعمل الصالح المغفرة والرزق الكريم. قال تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan pahala atau ganjaran yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai apa? Dinamai sebagai rizki yang baik, rizki yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim." Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka akan mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia, yaitu apa? Surga. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المشركين الذين يتبعون آلهتهم التي تحرم عليهم ما رزقهم الله. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah rizkikan kepada mereka. فالحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما أحله الله ورسوله. Sesuatu yang haram adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang halal itu hakikatnya adalah yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. فلا يجوز أن يتبع أو يتبع أي أحد في الحلال والحرام. Maka tidak boleh seseorang mengikuti orang lain dalam masalah halal dan haram. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah siapakah yang mengharamkan, qul man harrama zinatallah, katakanlah siapa yang telah mengharamkan hiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan والطيبات التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Siapakah yang telah mengharamkan hiasan-hiasan yang Allah berikan dari dan mengharamkan hal-hal yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. وحث الله سبحانه وتعالى طبعا عفوا قضية اتباع الآلهة في التحليل والتحريم هذا يدخل في عبادتهم. Jadi mengikuti seseorang dalam mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, maka ini sama dengan menyembah dia, sama dengan beribadah kepada dia. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وكان نصرانيا فقال يا رسول الله ما عبدناهم ما اتخذناهم أربابا. Oleh karena itu ketika Adi bin Hatim membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, itu orang-orang Nasrani, mereka mengambil atau menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca seperti ini, Adi bin Hatim kaget dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka." فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال حرمتموه ويحلل الحرام فحللتموه قال نعم قال فتلك عبادتهم. Maka Nabi SAW menjawab, bukankah mereka mengharamkan yang halal kemudian kalian mengikuti? Bukankah mereka menghalalkan yang haram kemudian kalian mengikuti mereka? Maka bentuk ketaatan kalian atau kalian mengikuti mereka mengikuti pastor-pastor ataupun rahib-rahib itu dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ini merupakan bentuk penyembahan kepada mereka. Maka mereka telah menjadikan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. حث الله سبحانه وتعالى عباده على طلب الرزق الحلال. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk mencari rizki yang halal. فقال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Allah berfirman, maka berjalanlah di tempat-tempat bumi ini dan makanlah dari rezekinya. ورزق الله سبحانه وتعالى لعباده نوعان رزق عام ورزق خاص. Dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ini ada dua macam. Ada rezeki yang secara umum dan ada rezeki yang secara khusus. الرزق العام يشمل جميع الخلق البر والفاجر المؤمن والكافر. Rezeki yang umum ini
diberikan kepada semua manusia. Semua secara umum dikasih semuanya. Baik orang yang beriman ataupun orang kafir, orang yang taat ataupun orang yang fajir atau orang yang banyak dosa. Semuanya dikasih rezeki yang ini. وهذا الرزق هو رزق الأبدان. Dan ini macam yang pertama yang umum ini adalah rezeki secara badan. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة المقصود بها كل ما يدب على الأرض. نحن ندب على الأرض، الحيوانات تدب على الأرض وهكذا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu dabbah pun, tidak ada satu hewan yang melata pun kecuali Allah Subhanahu di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya. Ini Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi mereka. Dan kata-kata dabbah di sini umum untuk setiap yang yadubbu 'alal ard, setiap yang berjalan di atas muka bumi ini. Setiap manusia, kemudian hewan dan lain sebagainya. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. النوع الثاني نوع خاص وهو خاص بالمؤمنين. الرزق خاص بالمؤمنين. Macam yang kedua atau rezeki yang kedua ini adalah rezeki yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman saja. وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. Yaitu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Berupa apa? Berupa keimanan dan ilmu. هل يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا وسع على الكفار كما نرى الآن هل يعني ذلك رضا الله سبحانه وتعالى عن الكفار؟ Sekarang apakah ketika kita melihat orang-orang kafir mereka diberikan rezeki, diberikan rezeki yang banyak sekali, apakah artinya hal itu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka dan ridha kepada mereka? الجواب لا. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. Jawabannya adalah tidak. Hal itu tidak menunjukkan Allah cinta kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang kehendaki. Baik kepada orang yang Allah cintai ataupun orang yang Allah tidak cintai. ويستدل الكفار على المسلمين بأنهم أكثر أموالا وأولادا. Dan orang-orang kafir mereka menghina atau menjelek-jelekan orang-orang mukmin dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasanya orang-orang kafir ini lebih banyak uangnya, lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya. فقال الله عز وجل قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق ولكن أكثر الناس لا يعلم. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas atau menjawab persangkaan mereka. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan atau memberikan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kepada orang yang Ia kehendaki dan sedikitkan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. ولكن أكثر الناس لا يعلم. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. وما أموالكم ولا أولادكم هذا خطاب المشركين بالتي تقربكم عندنا زلفى. وما أموالكم ولا أولادكم إيش؟ خلاص التي تقربكم عندنا. Dan Allah Subhanahu wa taala نعم وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى. Allah berfirman, dan tidaklah harta kalian dan tidaklah harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak mungkin bisa mendekatkan kepada kami. إلا من آمن وعمل صالحا. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka hartanya dan anaknya orang yang beriman dan beramal soleh maka akan menjadikan seseorang yang beriman dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وبين الله عز وجل أنه يمد ويوسع للكفار في هذه الدنيا وهذا استدراج لهم حتى يستمروا في طغيانهم ويأخذوا حسناتهم في الدنيا فإذا جاءوا يوم القيامة كان مصيرهم النار. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak dan rezeki yang banyak kepada orang-orang kafir, itu sesungguhnya hanyalah istidraj, hanya untuk mengulur-ulur orang-orang kafir sehingga orang-orang kafir di dunia ini mendapatkan segala kebaikan, segala
kebaikan, ya, rezeki yang mengalir dan lain sebagainya. Agar apa? Agar mereka puas di dunia, nanti ketika di akhirat akan dihinakan dan mereka akan kekal di dalamnya. الرزق الذي للمؤمنين كما قلنا هو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya rezeki yang khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman adalah rezeki yang ada pada rezeki berupa keimanan dan ilmu yang ada dalam hati seorang yang beriman. ويوم القيامة يدخلون الجنة التي فيها الرزق الكثير الذي لا ينفد. Dan di hari kiamat kelak orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka akan mendapatkan apa? Rezeki yang tidak akan atau karunia rezeki yang tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan habis. رزق الدنيا ينتهي وينتهي العمر، أما رزق الآخرة لا ينتهي. Rezeki di dunia ini bisa habis, ya, bisa habis. Umur kita habis maka rezeki juga habis. Adapun rezeki di akhirat maka tidak akan ada habisnya. والعاقل الذي آتاه الله مالا ينفقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. Dan orang yang berakal, yang memiliki akal sehat, yang kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, harta, maka hendaknya dia menginfakkan ke dalam tempat-tempat atau menginfakkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. والمسلم يرضى برزق الله سبحانه وتعالى ولو كان قليلا. Dan seorang yang muslim dia senantiasa ridha dan rela kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan kepadanya meskipun hanya sedikit. فهذه الدنيا فيها الغني وفيها الفقير أو فيها الغنى وفيها الفقر وفيها الصحة وفيها المرض يتقلب الإنسان من حال إلى حال. Ya, inilah dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat. Ya, seseorang atau manusia dia berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. Dan Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling bi'anami ahli النار من أهل الدنيا بنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار من الكفار بأغنى من كان في الدنيا. Ya, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada orang yang sangat kaya, sangat mendapatkan banyak nikmat di dunia ini, namun dia kafir. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. فيغمس في النار غمسة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب كل هذا النعيم في الدنيا ذهب بغمسة واحدة في النار والعياذ بالله. Setelah dia dicelupkan di neraka sekali saja, merasakan pedihnya neraka, maka kemudian ditanya kepada dia. Dia ditanya, wahai anak Adam, wahai manusia, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Apakah pernah engkau melewati sebuah kenikmatan yang engkau rasakan? Maka dia mengatakan, karena saking pedihnya siksa neraka, dia mengatakan, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal apa? Padahal ini orang yang paling kaya, orang paling mulia, orang yang paling mendapatkan banyak kenikmatan di dunia. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة فيقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت فقرا قط؟ فيقول لا والله يا رب. Dan didatangkan seseorang yang di dunia dia sangat melarat, sangat sengsara di dunia. Ketika dimasukkan sebentar ke surga, melihat kenikmatan dan merasakan kenikmatan di dalam surga itu, lalu dia dikeluarkan dan ditanya kepadanya. Dia ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau telah pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun? Apakah engkau telah pernah merasakan kemelaratan atau kesusahan di dunia, kesusahan sedikit pun? Maka dia mengatakan, saya tidak pernah merasakan kesusahan, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan. Yani dia saking nikmatnya mendapatkan kenikmatan surga. وأخيرا فإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ويرزقنا في هذه الدنيا وسيسألنا عن هذا الرزق كما ثبت في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منها عن ماله من أين اكتسبه
وفيما أنفقه. Dan akhirnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan rezeki, dialah yang membagikan rezeki ini kepada hamba-hambanya, dan setiap hamba akan ditanya tentang hartanya, tentang rezeki yang dia nikmati. Apa yang ditanya yaitu tentang hartanya, dari mana dia mengambilnya, dari mana dia mendapatkan harta itu, dan untuk apa dia gunakan, untuk apa dia gunakan hartanya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من واسع فضله وأن يوفقنا لإنفاقه فيما يرضيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita rezeki dari keluasan rezekinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita menginfakkan atau menyalurkan harta kita dengan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Baik. Ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan. Silakan. Bolehkah kita doa untuk rezeki yang banyak? Iya. Hal yajuz lana an nad'u Allah nas'alallaha rizqan katsiran hatta nakuna ghaniyan. يجوز. Boleh. يجوز للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. Boleh seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dari keluasan karunia-Nya. أن يسأل الإنسان الله السعة في الرزق هذا مشروع. Ya, seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diluaskan rezekinya, maka ini dibolehkan, maka disyariatkan. Lagi. Orang membayar rezeki yang sebagian orang yang rezeki itu banyak, tidak dapat rezeki itu. Gimana? Jadi ada Infak. لو رزقنا الله رزقا كثيرا ثم ننفق كثيرا هل سنحصل على الرزق أكثر؟ في كل صباح يبعث الله ملكين فيكون من دعائهم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فلا شك أن الإنسان كلما أنفق من ماله فإن الله يعوضه لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Ya, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala setiap pagi Allah mengirim 2 malaikat. Kemudian malaikat ini berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Nah, munfiqan ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah orang yang menginfakkan hartanya ganti. Berikanlah ganti kepada orang yang senantiasa menginfakkan hartanya. Ya Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang menahan hartanya untuk tidak menginfakkan. Kemudian maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang yang berinfak. Orang yang infak dia akan diganti rezekinya, diberikan rezekinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh." Dan tidaklah kalian menginfakkan sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. وهذا قد يكون زيادة حسية وقد يكون بركة، تكون هذه الزيادة بركة في المال. Bisa jadi tambahan rezeki itu bisa jadi secara fisik, maksudnya betul-betul rezekinya banyak, bisa jadi ditambah berkahnya. والإنفاق من المال يعني الآيات فيه كثيرة جدا، والذي المنفق هذه صفة يحب الله وهي صفة الكرم، والذي يمسك هذه صفة البخل. نعم. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah atau anjuran untuk berinfak. Dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala suka cinta kepada orang yang berinfak. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji dan memuliakan orang yang berinfak. Adapun orang yang menahan diri untuk tidak berinfak, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. والكرم والبخل هذه يعني صفة من صفات أو عمل من أعمال
القلوب. فالذي رزقك قادر أن يرزقك زيادة، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق أيضا على من يشاء، لكن المسلم مأمور بالنفقة سواء كان عنده سعة في الرزق أو لم يكن عنده سعة في الرزق. Dan sifat dua tadi ya, sifat dermawan, sering berinfak, sering memberi, dan kemudian sifat bakhil, sifat pelit, tidak mau berinfak, ini merupakan amalan hati, amalan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki, dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki seseorang yang Ia kehendaki. Maka bagaimanapun keadaan seorang muslim, meskipun dia baik dalam keadaan luas rezekinya, banyak hartanya, atau hartanya sedang sedikit, sedang kesepit, maka dia tetap dianjurkan untuk berinfak. فقد ينفق الإنسان مثلا مبلغ قليل، مثلا ينفق 10,000 روبية، وشخص آخر ينفق 1,000,000، ويكون أجر 10,000 أكثر من أجر 1,000,000. ممكن هذا وغير ممكن. Bisa jadi seseorang, misalnya seorang A, dia infak 10.000, kemudian yang lain dia infak 1 juta. Bisa jadi yang 10.000 tadi pahalanya lebih besar daripada yang 1 juta. Bisa nggak seperti ini? Bisa ya, bisa. ممكن بأن يكون هذا الذي أنفق 10,000 روبية ليس معه يعني مال كثير، وهذه 10,000 روبية يعني هي من ماله. على سبيل المثال مرتبه في الشهر 1,000,000 وأنفق مثلا 100,000، كم النسبة؟ والذي أنفق 1,000,000 راتبه في الشهر 50,000,000، فكم من نسبة 1,000,000 إلى 50,000,000؟ لا شك أن هذه 100,000 التي أنفقت من راتب 1,000,000 نسبته أكثر من نسبة 1,000,000 إلى 50,000,000. واضح هذا؟ Gini, jadi bisa jadi kenapa tadi pahalanya lebih besar, karena memang itu hartanya sedikit, dia punya harta sedikit, dan intinya bisa dia infakkan. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang sebulannya gajinya 1 juta, kemudian dia infaknya berapa? 100.000. Kemudian ini berapa persen berarti dari gajinya? 10%. Ya. Kemudian satu lagi, dia gajinya setiap bulan 50 juta misalnya. Dia infaknya hanya atau 1 juta. Berarti كم نسبة berapa? المليون؟ Berapa? Lebih besar mana? Dia lebih dikit kan? Persentasenya lebih dikit. Maka pahalanya tetap lebih besar dia. والله Allah الوقت يقصر. sudah. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طيب السلاح كان إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل نقول سمع الله المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد؟ الظاهر والله أعلم أنه يقول سمع الله لمن حمده. Yang pendapat yang beliau kuatkan adalah tetap mengucapkan sami Allah. Ya, gimana? Betul masih ada pendapat yang bahwa usaha tidak sejalan atau tidak sama dengan hasil. Berarti usaha sebesar-besar itu belum tentu hasilnya besar juga. Karena rezeki itu udah diatur sama Allah. Benar nggak sih? Terus gimana kita menyikapi? Terjemahnya enggak. Tidak sejalan, tidak sama ya. Apakah kalau kita mikirnya usaha besar, rezeki besar, apakah itu benar gitu? من الناس من يقول أن الكسب يساوي يعني الرزق. لو كسب العمل يعني العمل نعمل عملا كبيرا سنحصل على الكبير هكذا، مع أن الرزق بيد الله. هل هذا يصح؟ لا يصح، لأن هناك من عمل عمل كبير وخسر خسارة أكبر، فليس كل من عمل عمل كبير أو عمل عمل كثير أنه سيحصل مالا أكثر.
قد يحصل مالا أكثر ثم يبتلى بآفة بمرض فيدفع أكثر، بل قد يستدين. فليست العبرة يعني بالكثرة، فالرزق مكتوب لا يزيد ولا ينقص. Ya, kalau sesuai yang saya terjemahkan tadi, kalau jawabannya aja, jawabannya tidak mutlak seperti itu, tidak pasti seperti itu. Jadi kadang orang banyak kerjanya, lebih banyak kerjanya, tapi dapatnya sedikit. Jadi kadang orang cuma kerjanya sedikit tapi dapat banyak. Itu kadang seperti itu, ya bisa. Atau kadang gini, orang banyak kerjanya, maksimal kerjanya, dia dapat banyak, iya betul. Tapi setelah itu dia sakit, kemudian akhirnya dia harus membayar biaya sakit, akhirnya uangnya tadi berkurang, bahkan dia bisa jadi bangkrut, bahkan bisa jadi utang seperti itu. Gitu kan? Betul. Jadi tidak sama. Dan la yalzam an yakuna al-kasb akbar hasan. يعني مثلا انظر الآن العامل الذي يحمل الأشياء على ظهره يشتغل أكثر من الموظف الذي جالس في مكتب أو التاجر، ومع كثرة العمل ماذا يحصل بالنسبة للآخر؟ ولا شيء، لكن هذا رزقه وهذا رزقه. Ya, sebagaimana contohnya misalnya seperti tukang kan mengangkat barang berat, kemudian dan sebagainya, kerjanya lebih berat daripada yang di kantor. Yang di kantor atau yang di kantor dia kan hanya duduk gitu, misalnya. Ya kan, gitu doang gitu. Itu gajinya kan beda. Yang satu kerjanya pakai Ya. Begitu. لا، وإنما هو رزق من الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ليست بقوة العضلات ولا بقوة العقل. Jadi rezeki itu sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Bukan karena kecerdasan dan bukan karena otot. الرزق ليس فيه حيلة، ولذلك نستفيد من اسم الله الرزاق أن الإنسان دائما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يعلق قلبه بالمخلوق. Jadi rezeki tidak bisa ditipu-tipu, Karena ketika kita belajar tentang nama Allah Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rezeki, maka kita meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah. Allah yang mengaturnya. Allah yang mengatur siapa yang dapat banyak, siapa yang dapat sedikit. Bagaimana berdoa menggunakan asmaul seperti Ar-Razzaq? Cara-caranya. Kaifa nastakhdim atau nasta'mil ism Ar-Razzaq fi doa? أحسنت. يا رزاق ارزقني، يا رزاق وسع علي، يا رزاق إني أسألك رزقا واسعا طيبا مباركا. نعم. Gitu ya. Itu tadi. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki. Ya Razzaq, berikan rezeki kepadaku. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki, berikanlah keluasan rezeki kepadaku. أحسنت. وهذا ثمرة أيضا ثمرة أن نعرف هذا الاسم، أن نتعبد الله به، فنعلق قلبنا بأن الله هو الرزاق وندعوه بهذا الاسم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رزاق ارزقني. Bagus ya, bagus. Jadi tadi memang diantara buah dari pelajaran kita adalah sebenarnya agar kita mengikat hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggantungkan hati ini dalam meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama ini, nama Ar-Razzaq. Sebagaimana Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang sangat indah, yang sangat baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama itu. Seperti tadi doa, ya Razzaq, ya Allah yang memberikan rezeki, berikan rezeki. Iya, enggak apa-apa. Thayyiban katsiran. طيبا بايك بنياك حلالا واسعا لواس. يا كبيرا. ايش كبير؟ لا كثير، هنا يقال كثير. bisa boleh. Anak itu termasuk rezeki bukan? Terus kalau misalnya anak itu suatu hari berbuat dosa, apakah orang tuanya terkena ganjaran dosanya? Kena dosanya? يعني هل يؤثر ذنب الولد على رزق الأب؟ Itu soalan. Al-awwal hal aulad min al-hizb. Ya. Iya, anak termasuk rezeki.
Kemudian الثاني هل لو أذنب الولد أثنى على رزق والده؟ لا، tidak. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فأنت الذنب إذا أذنبته تحرم من الرزق. أما ابنك ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا، الذنب هل ينقل إلى أبيه؟ كيف؟ يعني لو أذنب الولد هل على الوالد ذنب؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان قد قصر الوالد في تربية ابنه وتوجيهه. أما إذا وجهه التوجيه الصحيح ورباه تربية ثم لم يستجب فلا تزر وازرة وزر أخرى. Ya, jawaban pertama tadi saya belum memahami dua tadi. Yang pertama, kalau misalnya anak berbuat dosa, apakah kita rezekinya jadi sempit atau tidak? Jawabannya, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa dihalangi dari rezeki karena dosa yang ia lakukan. Namun dia dosa yang dilakukan, bukan dosanya anak. Kemudian kalau pemahaman yang kedua tentang pertanyaan, bahwasanya kalau seorang anak berbuat dosa, apakah orang tua tetap berdosa? Maka ini Allah SWT berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan seseorang tidak akan memikul dosanya orang lain. Pertama. Kemudian tapi itu kalau seorang yang orang tua tidak bermudah-mudah dalam ini. Kalau seseorang, orang tua sudah mendidik dengan baik, kemudian dia anak masih ngeyel misalnya, ya enggak dosa. Tapi kalau orang tua enggak didik dengan baik, maka tetap dapat dosa. Kena. Ada di dalam yurabbi ibnahum bi tabi'in jidah. نعم. يأثم لأنه قصر. تأتي من أخرى الفائدة أن الرجل على الحديث هذا ونختم به، إن الرجل لا يحرم الرزق والذنب يصيبه. ترجمته. الحمد لله. Itu tadi kalau dia kasar itu apa ya? Kasar itu menyepelekan. Kalau dia menyepelekan pendidikan anak, kemudian anak berbuat dosa, maka dia dapat. Kemudian terjemah hadis tadi, sesungguhnya seorang hamba bisa dihalangi rezekinya karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Gimana? Sudah? نؤذن. Baik, kita tutup. جزاك الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.